Misteri di alam semesta. Sejak awal kehidupan, manusia telah melihat ke arah bintang-bintang dengan rasa heran. Dalam perkembangannya, banyak kemajuan yang telah dibuat dalam bidang astronomi, matematika, dan fisika oleh ilmuwan, dalam upaya untuk menjelaskan hal-hal tentang tanda-tanda misteri yang Tuhan telah berikan kepada kita. Namun, semakin kita percaya bahwa kita mengerti, justru semakin sedikit kita benar-benar mengetahuinya. Dalam sesuatu yang besar seperti alam semesta, ada fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan, dan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Alam semesta menunjukkan kepada kita betapa kecilnya kita sebenarnya, dan di tempat yang begitu besar. Apakah benar-benar masuk akal untuk percaya bahwa kita sendirian di alam semesta ini? Dan apakah di alam semesta ini ada alasan yang benar-benar harus kita ketahui? Ini adalah ke-6 daftar yang diyakini sebagai bagian dari misteri yang hingga saat ini tidak ada siapapun yang tahu. Terjadinya alam semesta. Orang Babilonia kuno mendefinisikan alam semesta sebagai tempat di mana bumi sebagai lantainya dan langit sebagai atapnya. Pada era modern, para astronom mendefinisikan alam semesta sebagai suatu ruangan yang sangat luas, yang terdiri dari sekumpulan galaksi dan miliaran bintang-bintang, planet, komet, meteor, maupun satelit. Ada beberapa teori yang banyak dikemukakan lahirnya alam semesta, yaitu teori ledakan, teori Big Bang, teori ekspansi dan kontraksi. Terbuat dari apakah alam semesta? Selama berabad-abad, manusia telah memandang ke atas langit yang dikelilingi bintang, yang terdapat di hutan galaksi dan mengintip jauh ke dalam atom. Tetap, semua yang pernah kita lihat hanya terbuat hingga 4% dari alam semesta yang luas ini. Kita masih mencari-cari sisanya sebanyak 24% dari alam semesta. Dipercayai sebagai dark matter atau materi gelap. Ini adalah zat-zat yang tak dapat dilihat, yang tidak memancarkan atau memantulkan cahaya. Para astronom yakin bahwa itu ada, meskipun sejak galaksi tidak akan dapat terbentuk tanpanya, dan akan terbang berpisah-pisah sebelum mereka dapat tersusun dalam jumlah yang amat besar, menstabilkan lingkaran-lingkaran pada galaksi. Tidak ada satupun yang yakin apakah materi gelap itu mungkin terbuat secara partikel hipotesis yang dipanggil Weakly Interacting Massive Particles, atau disingkat WIMP, atau disebut juga partikel masif yang berinteraksi lemah, atau disebut juga neutrino steril. Tetapi para peneliti masih menunggu pendeteksi untuk dapat melihat kehilatan cahaya pada atom-atom biasa yang seharusnya terbentuk ketika partikel dark matter atau materi gelap menghantam ke dalamnya. Kehidupan selain di planet kita. Keberadaan kehidupan luar bumi adalah salah satu perdebatan yang paling menarik dalam sains. Ketika kita bertanya, apakah kita sendirian? Kita secara tidak langsung bertanya-tanya tentang bagaimana kehidupan lain itu sendiri dimulai. Dalam sebuah makalah penelitian baru yang dipublikasikan dalam astrobiologi, para ilmuwan menggunakan planet ekstrasurya terbaru untuk memperkirakan kemungkinan adanya peradaban berteknologi maju selain bumi. Menurut penelitian tersebut, adanya kehidupan luar bumi adalah 1 dibanding 10 miliar triliun. Bintang kita beserta mataharinya hanyalah 1 dari triliunan di alam semesta. Kalau Anda memperhatikan bintang kita, matahari memiliki 8 planet. Berarti mungkin saja di alam semesta ini ada 8 kali lebih banyak planet dibandingkan dengan angka bintang yang luar biasa. Apakah tidak mungkin salah satu dari planet-planet tersebut memiliki kehidupan di atasnya? Ini adalah fakta bahwa sejak tahun 2000, ratusan planet di tata surya telah ditemukan mengorbit bintang-bintang jauh. Beberapa di antaranya telah ditemukan mirip planet bumi, seperti planet Gliese 581d, Kepler 186f, dan Kepler 22b. Ini adalah planet yang diyakini memiliki air cair di permukaannya, karena terletak di Goldilocks zone atau zona yang dapat dihuni. Berdasarkan jarak dan besar mataharinya, mungkinkah mengandung kehidupan? Semoga dengan kemajuan teknologi pada dekade berikutnya, kita akan segera mengetahui jawabannya. Sampai saat itu, tetap menjadi salah satu misteri terbesar di alam semesta. Bukti saat ini dalam pemburuan ekstraterestrial berkesan bahwa bumi yang kita tinggali hampir saja tidak sendirian. Kita mungkin membutuhkan definisi yang lebih luas dari kata alien. Di satu sisi, para astronom sekarang telah menemukan ribuan dari eksoplanet yang mengorbit bintang yang jauh, memungkinkan beberapa estimasi bahwa galaksi kita saja sendirian dapat menjadi tuan rumah dari planet-planet yang berpotensial mirip dengan bumi. Beberapa bahkan telah berpendapat bahwa alam semesta adalah aturan mendasar untuk energi dan temperatur yang memastikan munculnya kehidupan. Tetapi jika kondisi dari kehidupan adalah sangat umum, mengapa kita tidak melihat tanda dari kehidupan alien? Masalah ini disebut dengan Fermi Paradox, yang berarti kontradiksi dari lemahnya bukti dan kemungkinan.
yang telah lari dari segala penjelasan. Mungkin ekstraterestrial memperlakukan bumi sebagai area yang liar, atau mungkin evolusi yang dikatakan ilmuwan mengandung filter besar yang menyaring peradaban di luar angkasa. Beberapa ilmuwan dan filsuf bahkan berpendapat kehidupan biologis adalah fana, dan bentuk kehidupan manusia adalah robot yang super intelijen yang dapat hidup di tempat yang dingin, di bagian gelap dari alam semesta ketimbang yang sedang kita cari. Sejauh inilah yang dapat kita tahu sekarang, saat kita menyelidiki misteri-misteri yang Tuhan sembunyikan dari kita. Alam semesta lainnya. Ini adalah salah satu argumen yang lebih kontroversial di luar sana. Teorinya adalah bahwa ada suatu jumlah tak terbatas alam semesta, masing-masing yang diatur oleh seperangkat aturan dan fisikanya tersendiri. Banyak ilmuwan yang menolak argumen ini sebagai tidak lebih dari spekulasi, karena tidak ada bukti atau hukum matematika yang memungkinkan untuk keberadaan alam semesta lain. Namun sebaliknya, penganut teori ini berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan juga mengenai tidak adanya alam semesta lain. Ini adalah salah satu misteri yang hanya dapat diatasi jika kita dapat melakukan perjalanan keluar angkasa. Namun, dengan alam semesta yang sangat luas, maka manusia tidak akan pernah menemukan jawabannya. Beberapa aspek mendasar dari alam semesta berada di nilai yang mencurigakan. Pola yang dipanggil natural mass problem atau masalah kealamian, yang meningkatkan secara sedikit pada partikel dark energy atau energi gelap. Contohnya pada alam semesta yang akan terekspansi sangat cepat pada galaksi untuk tetap bersatu dengan lainnya. Namun alam semesta yang luar biasa tetap menjamin planet-planet seperti bumi akan ada. Sebagai masalah dari kemungkinan, bersama di garis pikiran beberapa fisikawan yang memperdebatkannya, seperti bumi di antara planet-planet lainnya. Alam semesta kita dapat saja tidak terhitung, namun keadaan kita kebetulan memiliki kondisi yang mengizinkan kita untuk ada. Bagaimanapun jika itu memang ada, kita tidak akan berada ke sana untuk mempelajari dan menulis tentang itu. Para pendukung dari model multiverse ini dapat mengklaim kerapian dan kelekunian dalam semesta kita. Tapi banyak para ilmuwan merasa terjengkelkan dalam penerangannya, karena ini dapat membuktikan atau tidaknya suatu pernyataan dari pemikiran para filsuf, dan pada akhirnya harus mempercayainya. Namun, tetap ini hanyalah sebuah hipotesis saja. Misteri Black Hole atau lubang hitam. Black hole atau lubang hitam adalah penemuan terpenting di bidang kosmologi modern abad ini. Black hole menunjukkan pada bintang-bintang yang sangat berat masanya. Bintang merupakan entitas yang melewati fase pembentukan, kemudian ia membesar dan berkembang hingga sampai fase kematian. Black hole itu berada pada fase terakhir. Ketika volume bintang itu berkembang dengan skala yang besar, maka gravitasinya meningkat hingga batas-batas yang sangat besar, sehingga ia akan menarik segala sesuatu. Bahkan semua cahaya tak bisa terlepas dari gravitasi black hole yang begitu dahsyat. Lubang ini disebut hitam karena sifatnya akan menyerap apapun yang ada di sekitarnya, dan yang pernah masuk ke dalamnya tak akan pernah bisa kembali lagi, bahkan cahaya sekalipun yang diserap olehnya. Teori adanya lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michell dan Piero Simon Laplace. Selanjutnya dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild pada tahun 1916. Berdasarkan teori relativitas umum dari Albert Einstein, dan semakin dipopulerkan oleh Stephen William Hawking. Istilah lubang hitam mulai populer ketika John Archibald Wheeler menggunakannya pada ceramah-ceramahnya pada tahun 1967. Walaupun ia dianggap luas sebagai pencetus pertama istilah ini, namun ia selalu menampik dengan pernyataan bahwa ia bukanlah penemu istilah ini. Ada 3 jenis utama dari lubang hitam: supermasif atau super besar, stellar atau sebesar bintang, dan miniatur. Lubang hitam super besar ditemukan di pusat galaksi. Itu dapat tumbuh ke ukuran yang luar biasa karena penyerapan dari bintang-bintang dan materi lainnya berkerumun di sekitarnya. Sebuah lubang hitam dikatakan terbentuk ketika sebuah bintang yang ukurannya sangat besar runtuh pada intinya. Pembentukan lubang hitam ini terhubung dengan teori Big Bang, karena dalam teori bahwa lubang hitam ini muncul ketika alam semesta mulai berkembang atau melebar pada tingkat yang cepat. Lubang hitam dapat memiliki ukuran apapun, dari mikroskopik sampai ke ukuran alam raya yang dapat diamati. Teori medan kuantum dalam ruang waktu melengkung memprediksi bahwa event horizon memancarkan radiasi di sekitarnya dengan suhu yang terbatas. Suhu ini berbanding terbalik dengan massa lubang hitam, sehingga sulit untuk diamati. Lubang hitam bermassa bintang atau lebih. Meskipun diketahui dapat memancarkan radiasi, ilmuwan masih belum banyak mengetahuinya karena keterbatasan alat dan teknologi untuk menelitinya. Bahkan jika teknologinya ada, tetap itu mustahil untuk diteliti, karena alat-alat tersebut tidak akan kembali secara utuh. White hole atau lubang putih.
Salah satu pencapaian terbesar para ilmuwan adalah pembuktian melalui matematika keberadaan lubang hitam. Lewat kemajuan teknologi, kita saat ini telah dapat menemukan beberapa lubang hitam dan meyakini satu berada di pusat galaksi Bima Sakti kita. Apa yang menakjubkan adalah apa yang Einstein buktikan melalui persamaannya. Ternyata, lubang putih juga ada. Kebalikan dari lubang hitam, lubang putih diyakini memutahkan jumlah materi yang luar biasa yang tampaknya tidak ada. Objek muntahan tersebut harusnya mudah untuk ditemukan, namun pada kenyataannya tidak. Jika salah satu ditemukan, mungkin membantu kita menjelaskan misteri alam semesta. Seperti dari mana materi yang membuat galaksi berasal. Lubang putih muncul karena teori lubang hitam yang kekal. Di samping teori wilayah lubang hitam di masa depan, dari solusi dari persamaan Einstein Field atau medan Einstein, itu juga pernah menjelaskan tentang wilayah lubang putih di masa lalu. Wilayah ini tidak untuk lubang hitam yang terbentuk melalui keruntuhan gravitasi. Kemungkinan adanya lubang putih dikemukakan oleh ahli kosmologi Rusia Igor Novikov pada tahun 1964. Lubang putih diperkirakan sebagai bagian dari resolusi dari persamaan medan Einstein, yang dikenal sebagai versi maksimal yang lebih luas dari matriks Schwarzschild, yang menggambarkan bahwa lubang putih juga adalah sebuah lubang hitam abadi, tetapi tidak memiliki beban dan tidak ada rotasi. Tidak ada proses fisik yang dapat dikenal bahwa lubang putih dapat dibentuk. Gagasan menarik lain yang diajukan oleh fisikawan adalah lubang putih mungkin akan menjelaskan Big Bang, karena inilah situasi di mana sejumlah besar materi dan energi yang muncul secara tiba-tiba. Dalam semua kemungkinan, lubang putih tetap saja hanya suatu hal yang dipertanyakan, karena hanya ada karena sebab dari matematika yang akhirnya bertahan sebagai realita. Dark energy atau energi gelap. Energi hitam adalah misteri terbesar dalam alam semesta ini, karena faktanya diyakini saat ini berada di sekitar kita, dan itu menjelaskan mengapa sepertinya ada anomali dalam hukum gravitasi. Menurut hukum gravitasi, benda besar seperti kelompok-kelompok galaksi harus menarik satu sama lain, dan tarikan gravitasi mereka harus menarik benda-benda lainnya juga. Namun, ini tidak terjadi, dan faktanya adalah kelompok-kelompok galaksi justru bergerak jauh terpisah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa alam semesta berkembang pada tingkat yang luar biasa. Untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa hal ini terjadi, para ilmuwan mengembangkan teori energi hitam yang memiliki efek berlawanan dengan gravitasi, mendorong hal-hal untuk terpisah. Dari perhitungan matematis yang telah menunjukkan bahwa jika memang energi hitam ada, maka itulah yang membuat 74% dari alam semesta kita. Dan mengapa alam semesta memanjang ke arah luar, namun kita masih tidak memiliki bukti yang konklusif, sehingga tetap menjadi misteri bagi kita. Pada tahun 1998, pengamatan supernova tipe La oleh dua grup yang berbeda, yaitu High-Z SN13 pimpinan Dr. Brian Schmidt dan Supernova Cosmology Project pimpinan Dr. Saul Perlmutter, menunjukkan bahwa pengembangan alam semesta mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir. Pengamatan ini telah dikuatkan oleh beberapa sumber: radiasi kosmik gelombang mikro latar belakang, pelensaan gravitasi, usia alam semesta, nukleosintesis di teman dahsyat, struktur kosmos berskala besar, dan pengukuran dari parameter Hubble, dan juga pengukuran supernova yang lebih baik. Energi gelap adalah sebuah kuantitas misterius yang hampir membuat 3/4 dari alam semesta. Namun para ilmuwan masih tidak yakin, tidak hanya mengerti apakah itu, tapi bagaimana cara beroperasinya juga.